Yo guys, ketemu lagi bersama Raka Jana dan kali ini kita akan menggambar lagi. Jadi kebetulan kemarin itu ada sesuatu yang happening banget, yaitu lomba Bapang Barong Cat. Jadi aku main ke Art Center dan lagi rame banget itu dan pengen banget aku ngegambar, walaupun dulu udah pernah, cuman sekarang pengen gambar yang version yang berbeda. Dan tentu saja nanti secara style itu bakal berbeda. Jadi warna itu bakal sangat vibrant. Dan tanpa berlama-lama kita akan langsung ke media gambarnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Oke guys, sekarang aku sudah di media gambarnya nih. Seperti biasa di sini aku menggunakan Sketchbook, aplikasi yang aku suka selain Procreate. Nah, di sini sudah terlihat gambar barongnya itu sebenarnya sangat dekoratif. Tapi masih terlihat bahwa ini barong sebenarnya guys, lebih tepatnya barong cat. Jadi sebenarnya di Bali itu nih buat kalian, hanya untuk informasi saja, ada banyak jenis barong guys. Ada barong macan, barong bangkung, barong gajah, dan juga nih ada barong cat. Masih banyak sih yang lain, cuman yang paling ikonik ya barong ini. Dan kebetulan kemarin itu memang dilombakan, jadi setiap tahun dilombakan dan memang sangat bergengsi sekali ajang ini. Dan HNS juga berjualan di sana. Jadi kalau kalian lagi main ke Pesta Kesenian Bali di Art Center, jangan lupa mampir ke standnya HNS yang ada di boothnya Bank Indonesia. Jadi ada banyak merchandise di sana. Oke, sekarang balik ke gambar. Jadi di sini untuk gambar barongnya sudah aku buat sketsanya itu di sketchbookku. Kemudian aku foto dan aku inking di aplikasi Sketchbook. Di sini memang secara feel aku lebih nyaman guys menggambar di kertas sebenarnya untuk sketsa. Yang nggak tahu kenapa ya, kayaknya lebih cepat aja gitu dan lebih efektif. Dan kalau inking ya lebih enak di digital sih karena ada banyak jenis brush dan juga tekanan ataupun stabilisationnya itu bisa diatur. Nah di sini buat kalian yang masih bingung gimana sih caranya melatih melatih tekanan brush, itu adalah dengan cara harus dicoba setiap hari. Pokoknya buat aja garis. Jadi di bagian awal mulai itu tekanan pensilnya agak diangkat, kemudian di bagian tengah ditekan, kemudian pas akhiran dari ujung garisnya itu diangkat lagi sedikit. Nah secara teori memang gampang guys aku ngomongnya, cuman prakteknya itu rada susah, makanya kalian harus setiap hari mencobanya. Nah sekarang untuk global outline-nya sudah beres. Selanjutnya aku bakal membuat beberapa detail di bagian barongnya, karena nanti aku nggak akan terlalu banyak bermain di bagian shading dan highlight menggunakan warna. Jadi tips juga buat kalian, kalau kalian pengen gambarnya keren hanya dengan menggunakan warna yang minimalis, jadi harus diperkuat di bagian outline-nya guys, terutama di bagian detailnya. Nah ini aku juga mau sambil bacakan beberapa komen yang masuk di video kemarin tuh yang aku buat, kayaknya di Sketchbook juga ada beberapa komen yang masuk. Nah ini juga nih ada dari @oderia Bali. Jadi dia bilang, beli challenge yuk gambar di HP pakai smartphone, pakai aplikasi apapun. Yang penting itu tuh katanya karena banyak tuh teman-teman yang hanya punya handphone buat menggambar. Jadi gimana? Oke, next aku bakal buat. Tapi ini guys, HP ku tuh sekarang tuh lagi rusak LCD-nya, benar-benar lagi aduh parah lah. Cuman nanti aku bakal share linknya nih buat siapa tadi ya? Buat OD, aku kebetulan udah gambar di handphone, tapi video pendek nanti aku share linknya, oke? Tapi untuk video panjang nanti akan aku buat lagi. Terus nih ada nih juga dari Suyoga Wiguna. Terus dia bilang, beli coba gambar tanpa menggunakan pressure. Karena dia tuh bingung nyari perbandingan ukuran gitu. Oke, nanti kita gambar, mungkin next video ya, aku bakal gambar tanpa menggunakan pressure. Sekalian nyoba guys, pen universal atau Guju Dog gitulah, kita coba nanti. Jadi itu pen murah, apakah oke menggunakan pen itu atau enggak gitu, nanti kalian tungguin aja. Terus ada juga nih dari Gins Jateng. Jadi dia bilang, Mas Raka tutor anatomi dong mas, saya cari di YouTube nggak nemu-nemu. Tutor anatomi dari dasar sampai tahap pembuatan karakter. Oke, nanti aku bakal buatkan untuk anatominya.
Mungkin sebelum ke anatomi badan, kita coba dulu lah buat tutorial mungkin yang basic-basic dari wajah kali ya. Cara membuat mata, kemudian hidung, bibir, dan lain-lain. Jadi biar berurutan videonya. Termasuk tuh kemarin ada yang mana ya? Ada yang request untuk pemasaran, gimana cara jual desain. Oke, nanti aku juga bakal buat. Cuman seperti yang aku bilang, mungkin biar tertata videonya, kita selesaikan dulu untuk tutorial yang basic-basic. Nanti akan aku ajarkan gimana sih caraku memasarkan desain gitu loh. Oke. Terus, tapi yang jelas aman. Pokoknya aku sudah catat semua ide-ide yang masuk sama timku juga. Jadi nanti tinggal kita buat kontennya. Ini pertanyaan terakhir tuh ada dari siapa tadi ya? Aku masih cari-cari nih guys. Soalnya aku nih sambil gini nih, sambil bacain komen. Oh iya nih. Dari @Arko Jailani, Bli bikin video penjelasan benefit sketchbook premium dong. Nah kebetulan yang aku pakai ini sketchbooknya free guys. Jadi aku nggak tahu benefit yang premium. Tapi setauku nih kalau dilihat-lihat benefitnya itu kayak bisa masking, kemudian brushnya juga banyak. Dan apalagi ya, coba deh nanti aku upgrade ke premium, nanti akan aku buatkan videonya. Oke, kita balik ke gambar sekarang, proses mewarnai. Nah, jadi untuk layer warna itu seperti biasa ada di bawah layer outline. Dan di sini kita juga bisa kok sekali klik gitu buat mewarnai kayak di Procreate, walaupun nggak sama persis. Tapi yang jelas kalian buat dulu tuh garis luarnya seperti yang aku buat sekarang. Nanti jangan biarkan ada yang terputus. Selanjutnya gunakan paint bucket untuk mewarnai. Tinggal di fill guys. Dan aku juga udah pernah buat tutorialnya dalam bentuk video pendek. Mungkin kalian bisa lihat di video shortku. Jadi ada banyak tutorial di sana. Di sini aku menggunakan warna yang sangat vibrant seperti warna yang sering aku gunakan. Tetapi secara warna dasar ini masih warna barong banget ya, dominan merah. Tetapi tidak sama seperti aslinya, seperti warna gusinya di sini aku pakai warna biru. Kemudian beberapa warna juga mungkin nanti warna ungu, warna pink juga bakal ada seperti warna yang sering aku gunakan di beberapa videoku atau beberapa gambarku lah. Beberapa komen yang request kayak gambar reog, terus gambar hero Mobile Legends juga sudah aku catat, jadi tenang aja. Nanti aku cari waktunya buat ngegambar. Ini by the way nih guys, akhir-akhir ini memang sering banget aku ngegambar pakai sketchbook ya, karena sangat memorable banget gitu. Dulu aku pertama kali ngegambar di media digital ya selain Photoshop itu ya di sketchbook, dan juga kayak video-video yang sebelumnya sudah aku share, berkesan banget aplikasi ini. Bahkan dulu tuh aku sempat ya dapat bayaran dari sketchbook, dimana waktu itu aku 2016 ngegambar di handphone menggunakan jari. Jadi dibayar $2.000. Wah gila sih pada waktu itu. Gara-gara bayaran itu tuh aku bisa beli iPad Pro tahun 2016. Dan sampai sekarang iPad-nya itu masih dan gak akan dijual karena benar-benar berkesan lah. Oke, balik ke gambar. Di sini aku masih proses blocking, jadi memang lumayan. Dan untuk harmonisasi warnanya ini memang ya perlu waktu juga sih. Kalau aku juga memadu padankan warnanya, kira-kira yang bagus yang mana. Dan di sini beberapa blockingnya sengaja memang aku buat tidak rapih. Kayak masih ada atau kurang solid gitu, memang sengaja guys. Jadi biar ada teksturnya. By the way, kenapa aku suka menggambar di sketchbook? Karena memang secara user interface sangat simple. Kemudian cocok juga nih buat aku yang suka ilustrasi. Cuman kekurangannya kalau dibanding aplikasi lain ya katakanlah kayak Ibis Paint ataupun Infinite Painter. Nah itu jelas kalah ya sketchbook menurutku secara fitur, karena di sini ya untuk masking atau untuk clipping max itu nggak ada. Kemudian ya banyak lah pokoknya fitur-fitur yang memang tidak selengkap aplikasi lain. Ya janganlah dibandingkan dengan Procreate, kalau itu terlalu OP guys.
Terus, oh ya, ada juga yang nanya waktu ini, kenapa ya kalau gambar di aplikasi Sketchbook atau Infinite Painter itu pecah gitu? Jawabannya tuh sangat simpel sebenarnya guys, karena Infinite Painter ataupun Sketchbook ataupun Procreate sekalipun itu formatnya atau outputnya adalah bitmap. Nah, bitmap itu merupakan kumpulan dari berbagai pixel yang membentuk sebuah objek. Artinya kalian sebesar apapun membuat kanvas, ukuran kanvas, kalau di zoom pasti akan pecah, dia pasti akan berbentuk pixel. Nah, tetapi bukan berarti nggak cocok untuk di industri, ya cocok banget. Yang terpenting kalian tahu nanti output dari desain kalian itu mau dijadikan apa, apakah t-shirt, apakah poster. Nah, nanti kan kalian bisa perkirakan ukurannya. Jadi kalau misalnya untuk t-shirt ya cocok misalnya 2000 x 2000 pixel, resolusinya minimal 300 dpi. Seperti itu. Dan sedangkan kenapa kalau di Infinite Design itu kalau kita gambar, kalau di zoom itu nggak pecah. Ya karena Infinite Design itu sama dengan Adobe Illustrator. Jadi formatnya adalah vektor. Jadi dia itu vektor itu berbasis kurva guys. Jadi berbasis kurva. Kelebihannya yaitu sebesar apapun di zoom nggak akan pecah dan cocok banget untuk project-project seperti logo ataupun kalian membuat key visual yang dimana desain kalian akan dicetak di berbagai ukuran. Itu cocok banget. Cuman kekurangannya itu adalah nggak cocok untuk menggambar yang bentuknya kayak hand drawing atau digital painting atau kayak lukisan gitu guys. Itu kurang menggunakan format vektor menurutku. Jadi semua aplikasi itu ada plus minusnya. Tapi balik lagi aplikasi mana yang paling bagus ya cuma kalian yang bisa jawab, karena semua aplikasi menurutku simpelnya gini deh, simpelnya setiap individu itu punya kecocokan dengan sebuah aplikasi. Kalau aku udah jelas Procreate dan juga Sketchbook itu yang paling aku suka. Karena apa? Karena ya cocok banget dengan karakter gambar yang aku punya gitu. Nah, sekarang balik lagi ke desain. Aku masuk ke proses shading, dimana shading ini mungkin aku juga udah sering bilang. Di sini aku hanya menggunakan satu layer dengan format layernya adalah multiply. Jadi kenapa multiply? Supaya lebih simple dan warnanya bisa ngeblend di berbagai warna dasar. Jadi aku nggak perlu repot-repot untuk mengganti warna. Jadi kalau kalian lihat nih misalnya kayak sekarang aku hanya menggunakan warna lebih ke kayak itu tuh kalian lihat kan yang di bawah pen itu kayak ungu muda, tapi ketika dia dipasangkan di warna kuning atau gold, otomatis dia akan membuat warna yang lebih tua dari warna dasarnya. Nah, itulah kelebihan menggunakan multiply. Nah, kenapa aku lebih sering menggunakan multiply? Alasan lainnya karena kan banyak nih teman-teman yang mungkin secara device nggak bisa pakai layer banyak-banyak. Nah, jadi aku gunakan multiply ini dengan harapan kalian yang hanya menggunakan layer yang minimalis pun bisa menggambar dengan maksimal. Dan ini dia hasilnya guys. Ya, jadi seperti yang aku bilang di awal, warnanya sangat vibrant. Dan di sini walaupun bentukannya itu masih nggak realis banget, ini lebih ke kartun, tetapi masih bisa dikenali kalau ini adalah Barong Cat. Dan aku memang suka membuat gambar itu tidak terlalu pakem, artinya tidak sesuai dengan aslinya. Seperti kalian lihat di sini di bagian ukiran juga sangat dekoratif. Aku buat ada mata gitu di bagian ukirannya, kemudian juga ornamennya lebih simpel dari gambar aslinya. Dan secara visual di sini juga garisnya aku buat sedikit lebih raw. Kalau kalian zoom ini sangat tidak rapi. Cuman itu yang aku cari supaya gambarnya memang ada teksturnya. Dan kalau kalian lihat-lihat juga banyak sekali pernak-pernik seperti ada emoticon, kemudian ada beberapa pernak-pernik petir, wah ada asap. Jadi memang sangat imajinatif sekali dan itu aku suka banget. So, semoga kalian mendapatkan manfaat. Nah guys, itu tadi gimana aku proses menggambar Barong Cat-nya. Semoga kalian suka, terutama nih buat kalian penggemar Barong gitu yang kemarin ada lombanya dan sangat super happening dan viral di mana-mana. Jadi video ini khusus aku tujukan buat kalian yang pemula tentu saja. Semoga kalian mendapatkan banyak insight dan tentu saja harus dicoba apa yang kalian tonton.
Dan untuk alat, gunakan alat yang kalian punya saat ini, karena modal terbesar ya diri kalian sendiri. Alat pasti akan upgrade dengan sendirinya sesuai dengan perkembangan skill kalian. Dan akhir kata, Raka Jana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye-bye.